Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Mas Sani mewakili Organda dan juga menjelaskan bahwa memang operator-operator bus ini berupaya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kita juga sudah bersama dengan para narasumber lainnya, ada pengamat kebijakan publik yang terhubung via daring dengan kita, Mas Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Ahmad. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Kabarnya sudah mudik juga? Kabarnya sudah mudik, saya sudah di kampung halaman. Di kampung halaman. Nah, ini kemarin juga merasakan berarti dari Jakarta kemudian menuju kampung halamannya di Kuningan ya, Kuningan Jawa Barat. Apakah juga merasakan yang namanya kemacetan, Mas Ahmad? Ya, saya berangkat pulang hari Rabu ya. Dan saya merasakan tuh normalnya biasanya kita menempuh 3-4 jam, tapi saya di jalan tol itu 2 jam lebih lama. Penambahan 2 jam macet di jalan. Baik, nah kalau hari ini kan pemerintah sudah mulai untuk bisa memberlakukan berbagai macam kebijakan termasuk di tol ya, tujuannya seperti yang tadi Mas Ahmad katakan, jangan sampai merasakan kemacetan-kemacetan yang begitu panjang, ada rekayasa tol, ada one way dan sebagainya. Bagaimana Mas Ahmad melihatnya? Ya, saya kira hari Kamis ini kita menyaksikan ya teman-teman nge-tweet ya di sosial media itu pada protes karena macet panjang ya, terutama di siang hari. Dan publik juga menanyakan ya, kalau saya boleh menyampaikan apa yang mereka keluhkan, kan Pak Menteri Perhubungan katakan kalau macetnya 1 kilometer tolnya digratiskan. Ini data menunjukkan sudah 7 kilometer loh Mbak Putri, itu belum digratiskan juga gitu. Nah, saya berpikir bahwa sebenarnya ya di situasi lagi sulit seperti ini ya, harga-harga naik, saya kira rekayasa lalu lintas itu tidak cukup ya. Ini perlu ada insentif buat masyarakat ya. Di antaranya insentifnya adalah dengan tol itu digratiskan ya di waktu-waktu ya, saya sebutkan H-3 ya sampai mungkin H+3 begitu, agar orang juga punya insentif untuk mengubah behaviornya ya. Jadi dengan digratiskan itu kita berharap nanti puncaknya mudik itu bisa terurai karena masyarakat lebih awal pergi berperjalanan begitu. Nah, rekayasa lalu lintas yang dikembangkan saat ini ya, ini kita patut apresiasi ya. Kelihatan memang jalanan ya sebagaimana di layar juga kan lancar ya, karena sudah diberlakukan one way. Tapi ingat, one way ini punya konsekuensi ya. Pertama, dia melanggar, bisa dikatakan hak asasi dari orang yang bergerak dari timur ke barat ya, ataupun juga mereka ini kan niat untuk membayar juga gitu loh. Jadi ada pelanggaran dalam kebijakan publik, itu ada orang-orang tertentu yang harusnya dia punya layak bisa menikmati jalan tol itu, karena ada satu kebijakan maka dia tidak menikmati itu. Beda case-nya kalau kemudian one way itu diterapkan juga dengan menggratiskan jalan tol. Mungkin dia akan bisa ya, kekesalannya dia yang berperjalanan dari timur ke barat, dia akan berpikir ya oke lah, saya akan bisa menunggu toh nanti ketika berikutnya ada one way yang menuju dari timur ke barat, dia bisa menikmati gitu. Nah, kalau sekarang ini kan tidak seperti itu. Jadi orang, ada sebagian kelompok masyarakat yaitu juga harus dihargai. Mereka juga kan berbayar juga, akan bersedia untuk membayar. Yang terutama yang dari timur ke barat ini nggak bisa menikmati jalan tol ini meskipun mereka ingin membayarnya. Begitu Mbak Putri. Kita berbicara juga mengenai jumlah para pemudik yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini kalau dari data Mas Sani punya, bagaimana? Apakah memang saat ini bus masih menjadi primadona atau memang sudah betul? Maksudnya angka-angka yang dari laporan dimasuk bahwa memang banyak yang memilih untuk menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil daripada bus? Kalau menurut pengamatan kami di lapangan, pengguna bus cukup menjadi pilihan. Jadi kalau kita lihat dari kemarin Mbak Putri, pengguna bus ini untuk jarak jauh, jadi trayek yang jarak jauh itu mulai di H-15 itu mulai bergerak. Untuk jarak dekat seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, termasuk ke tempatnya Kang Ahmad, Jawa Barat, itu dimulai dari H-10 menjelang H-10, H-7, H-8, itu grafiknya naik terus. Teman-teman sudah melakukan peningkatan utilisasi kendaraan. Jadi dari 100% armada kami yang beroperasi, kami atur strategi untuk jam pemberangkatan sehingga kendaraan itu bisa kembali lagi untuk berangkat ke jam berikutnya. Untuk tambahan itu jadi kurang lebih peningkatan operasional kita itu utilisasinya kurang lebih 30-an sampai 40%. Nah, jadi kalau kita melihat dari pola angkutan mudik ini, angkutan lebaran ya khususnya ya, ini
setelah ya tadi saya sampaikan setelah tol ini tersambung, Betul. bus cukup menjadi pilihan. Karena kalau kita sama-sama simulasikan orang naik moda lain dari rumahnya menuju ke stasiun atau ke airport atau ke pelabuhan, sama dengan bus ke terminal, mereka langsung melewati. Terus kalau dia naik moda lain itu harus ke ibu kota provinsi terus balik lagi. Jadi dengan infrastruktur yang sudah terbuka ini memang sudah menjadi idola kembali. Nah tinggal memang tadi yang Mas Ahmad sampaikan ada beberapa kondisi yang kami jangan sampai menjadi sulit gitu loh. Iya. Baik, nanti kita juga lanjutkan lagi. Nah, tapi kita juga akan mendengarkan bagaimana laporan dari rekan kami Gita Iha yang saat ini berada di Terminal Kalideres. Silakan Gita Iha. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Ini pergerakan penumpang maupun pemudik yang akan meninggalkan kota Jakarta di arus mudik Idul Fitri 2022 ini sudah mulai terlihat di beberapa terminal di Jakarta, termasuk di tempat kami mengabarkan kali ini, yakni di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Putri dan juga pemirsa. Sejak pukul 4 sore tadi memang sudah ada kepadatan penumpang yang menunggu di Terminal Kalideres ini. Kebanyakan dari mereka ini masih akan menuju ke Pulau Jawa, diantaranya ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur seperti Kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, tapi juga ada para pemudik yang ingin meninggalkan kota Jakarta menuju ke beberapa daerah di Sumatera, yakni ada Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, dan beberapa kota lainnya di bagian Sumatera dan juga Jawa. Nah, pantauan kami saat ini Putri dan juga pemirsa masih padat sekali aktivitas dari para penumpang yang masih menunggu kedatangan bis mereka masing-masing agar segera bisa meninggalkan kota Jakarta, mengingat prediksi dari puncak arus mudik terutama di terminal-terminal bus yang sudah dioperasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan berlangsung begitu pada tanggal 29 April atau besok, Putri dan juga pemirsa. Tadi kami sempat menanyakan beberapa penumpang ini, kebanyakan dari mereka ada mau menuju ke Magelang, kemudian Yogyakarta dan beberapa daerah seperti di Jawa Tengah seperti Pati dan beberapa daerah lainnya, Putri. Nah, ini kami juga tadi sempat berbicara dengan Kepala Terminal Kalideres bahwa untuk mendukung kelancaran dan juga percepatan mudik atau arus mudik tahun 2022 ini pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa posko untuk kesehatan, kemudian pengamanan dengan bekerja sama dengan Kimia Farma dan juga pemerintah. Dalam hal ini untuk rapid antigen bekerja sama dengan PT Kimia Farma dengan menyediakan fasilitas rapid antigen sebesar 45.000 dan juga ada juga dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan yang menyediakan vaksin gratis, kemudian juga ada rapid antigen gratis juga untuk para pemudik di beberapa terminal di DKI Jakarta. Karena memang selain Terminal Kalideres ini ada sekitar 7 terminal bus yang memang dioperasikan selama masa arus mudik Lebaran di 2022 ini, yakni ada Terminal Pulau Gebang, Terminal Tanjung Priuk, kemudian Terminal Grogol, Lebak Bulus, dan Terminal Bus Angke. Untuk sementara demikian yang dapat kami gambarkan dari situasi terkini di Terminal Kalideres. Kami kembalikan ke Anda di Studio Putri. Kita terima kasih sudah memberikan kabar kepada kami bagaimana lonjakan penumpang yang ada di sana bersiap-siap untuk bisa melakukan perjalanan mudik Terminal Kalideres, Jakarta. Kalau tadi ada satu catatan dari Mas Ahmad Nur Kurnia bahwa dengan pemberlakuan sistem one way ini melanggar hak asasi, bahwa banyak juga masyarakat yang rela membayar tol kok tapi kemudian tidak bisa mudik ya karena peraturan tersebut. Bagaimana dengan masukan-masukan lainnya, catatan-catatan lainnya, kita akan dengarkan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.